Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-534. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-534 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham HMSP, Buka, Yellow, Breeze, Agro, dan saham Antam. Namun sebelum untuk melanjutkan review ke 6 saham ini, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG ditutup menguat 0,11% di level 6.659. Di mana kalau misalkan teman-teman perhatikan, kalau di hari Jumat sebelumnya itu indeks lagi bergerak naik, closing dibanding turun. Nah, di hari ini Senin terbalik. Indeks tadi menjelang closing dia turun, malah ketika beneran mau closing jam 15 tadi dia ditarik. Kenaikan tarik ini tadi saya lihat ada Unilever ya yang juga ditarik dari Sideways, tiba-tiba langsung naik 3%-an sekian. Hari ini transaksi 10,8 triliun dengan ada 254 saham yang bergerak naik, 245 saham turun, dan ada 183 saham yang bergerak stagnan. Hari ini juga ada beberapa saham IPO ya, kalau tidak salah ada Dewi tadi IPO dan ARA. Kemudian kalau kita perhatikan di sini net foreign mencatatkan sell ya, net foreign sell sebesar setengah triliun rupiah. Kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review adalah saham HMSP, di mana saham HMSP masuk dalam screener sebagai top dengan skor value-nya yang bagus ya, paling tinggi. Makanya kita masuk dia dalam list kali ini, di mana fitur-fitur ini hanya bisa diperoleh dengan berlangganan Joran Fest Charge System, yang mana fitur ini bisa membantu mempermudah teman-teman dalam mengambil keputusan, dalam menganalisa, di mana sudah dibantu oleh beberapa indikator yang disamerikan dengan berupa angka, berupa skor. Jadi kalau sudah lihat angka 75 ya boleh buy, kalau masih belum ya tentu belum boleh buy. Dari HMSP hari ini tutup stagnan, close 960, tentu ini bagus buat HMSP, menurut saya semuanya oke. Ini salah satu bentuk chart yang saya suka sekali ya, indikator semua mendukung. Dimana kalau teman-teman bisa perhatikan, dia setelah turun cukup dalam ya, cukup signifikan dari 1170, dia koreksi. Ini kan menjelang pembagian dividen ya. Jadi di momen-momen ini pernah ada yang tanya juga, saya bilang bahwa silakan dikumpulkan saja karena dividen HMSP itu besar. Jadi sebelum dia akan mengumumkan berapa besar dividen, pasti harga sahamnya sudah akan bergerak naik. Dan tentu betul yang itu akan terjadi. Dan sekarang dividen kalau sudah dibagikan ya, maka dia akan cenderung melemah dan nanti akan tunggu mungkin ada dividen interim atau mungkin tahun depan baru dia bisa naik lagi. Tapi bisa kita lihat bahwa mungkin ada momentum-momentum technical rebound yang bisa kita manfaatkan di sana untuk kita beli. Kalau kita lihat di sini, dia punya support SPK dan RPK itu cukup lebar sekali. SPK-nya di 965 dan RPK-nya di 1170. Ini mungkin nanti akan ada adjustment, tapi kalau kita lihat dari kondisi saat ini, closingnya di 960 dan SPK-nya di 965 dengan final score value 75, maka ini tentu kita tinggal menunggu kalau HMSP besok bisa breakout dari 965, maka kita boleh beli. Tapi selama dia tidak mampu breakout, lebih bagus kita wait and see terlebih dahulu. Karena apa? RPK SPK sudah dekat, itu skornya bagus. Trennya juga sudah bagus, warna hijau. BDM-nya sudah perfect sekali, sudah mendatar, kemudian muncul kuning dan putih, itu juga sudah perfect. Tinggal foreign flow ini yang masih ada net sell di sana, ada haki di sana. Dan RSI juga masih di antara 30 dan 50. Jadi hampir semua indikator itu perfect, tinggal foreign flow saja. Nah, ini yang harus teman-teman bisa perhatikan betul di esok hari. Kalau besok bisa breakout dari 965, silakan buy. Tapi kalau tidak bisa breakout dari 965, lebih bagus kita wait and see terlebih dahulu di saham HMSP. Selanjutnya kita punya saham Bukalapak, di mana saham ini dalam perdagangan hari Senin ditutup menguat tipis 0,79% di level 256. Bukalapak punya final score value ada di 65 dengan status titip sandal, di mana di sini cenderung sideways ya, dibuka
Dan kalau dia akan bagus kayak ketika dia bisa melewati 264 karena di sana ada resist paling kuat yaitu SPK 264. Jadi selama dia masih belum breakout dari 264 ya lebih bagus teman-teman wait and see terlebih dahulu. Beberapa hari ya ada muncul sedikit ada bullish divergence, dan setelah muncul bullish divergence itu dia kemudian kembali sideways. Jadi teman-teman harus perhatikan betul, kalau ternyata bisa breakout 264 silakan buy di sana. Target jauh sampai ke 304. Tapi selama dia masih belum breakout 264 ya lebih bagus kita wait and see terlebih dahulu di saham buka. Selanjutnya kita punya saham Yellow. Di mana saham Yellow ditutup menguat 2,2% di level 93. Final score value menunjukkan dia 75 dengan status good. Dimana kalau kita perhatikan sempat tadi dia menuju ke atas level SPK atau resist paling kuatnya di atas 98. Namun sayang closingnya hanya di 93. Yang mana artinya ya dia belum mampu bisa bertahan di atas level pentingnya di atas level 98. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli tentu perhatikan betul, belilah ketika dia bisa naik kembali di atas 98. Selama dia tidak bisa naik di atas 98 tentu masih rawan buat kita beli saham Yellow. Kalau ternyata betul bisa naik di atas 98, maka ada target, ada peluang dia menuju ke 125. Secara final score value tidak usah diragukan karena sudah 75. Indikator trend sudah oke, kemudian BDM sudah oke, RSI juga sudah oke. Ini tinggal foreign flow, butuh net buy tipis, kemudian RPK SPK lebih dekat, ya tentu itu sudah perfect sekali buat saham Yellow. Jadi perhatikan betul Yellow. Kalau memang dia bisa melewati 98 silakan buy on breakout. Tapi kalau belum melewati ya lebih bagus wait and see terlebih dahulu. Dan sering-sering update dengan JCS-nya biar teman-teman tidak ketinggalan momentum. Siapa tahu ada perubahan-perubahan, ada update SPK RPK, ada update indikator. Itu yang bisa membantu teman-teman lebih cepat dalam menganalisa. Jadi tanpa harus tarik garis manual, tanpa harus cek satu persatu indikatornya, ini sudah langsung disamerikan dengan final score value-nya, dengan statusnya apa. Jadi lebih cepat kita mengambil keputusan dan juga ada banyak screener di sana. Nah, untuk teman-teman yang mau berlangganan ya bisa buka website kita di joranvest.com. Teman-teman tinggal pilih layanan, pilih Joranvest Chart System, teman-teman tinggal scroll ke bawah dan bisa pilih paket berlangganan. Harganya cuma 40.000 per bulan atau hanya 2.000-an per hari saja. Tapi teman-teman bisa menghemat waktu yang begitu banyak untuk bisa memfilter ratusan saham hanya dalam waktu sepersekian detik saja dengan menggunakan JCS ini. Jadi ini sebagai alat bantu untuk mempermudah teman-teman dalam menemukan saham-saham yang baik dan juga bisa mempermudah dalam menentukan trading plan-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu saham BRIS, di mana saham Bank Syariah Indonesia dalam perdagangan hari ini ditutup menguat di level 4,12% ya, atau naik 4,12% di level 1515, di mana setelah dia downtrend cukup parah dalam beberapa bulan terakhir dari level 2000-an, dia dibanting sampai 1200-an dan setelah itu dia langsung terbang begitu kuat ya dalam perdagangan kemarin tuh hampir arah kalau tidak salah. Namun setelah itu koreksi sehat mentok di 1370. Dia kembali untuk naik. Di sana dia hari ini berhasil breakout dari resisten paling kuatnya RPK di 1500 dan berhasil closing di 1515. Yang tadinya resisten paling kuatnya di 1500 ini berubah menjadi support paling kuat. Jadi selama BRIS masih di atas 1500 tentu BRIS masih akan sangat aman dan berpotensi masih bisa terus melanjutkan penguatan. Kalau misalkan teman-teman perhatikan BRIS ini sudah BDM-nya ini sebenarnya hijaunya sudah tipis sekali, tidak hampir kelihatan. Ini sudah full putih, ini sudah bagus sebenarnya dan mengalami peningkatan. Jadi ini tentu baik buat BRIS. Tinggal teman-teman harus lihat betul kalau yang baru mau ambil, belilah ketika dia ada di atas 1500. Tapi kalau dia turun di bawah 1500 maka itu jelek. Target keberapa BRIS ini? Maka kita bisa menggunakan Fibo. Ini coba kita menggunakan Fibo daily dari BRIS. Nah ini kenapa saya bilang kalau kita pakai JCS itu mudah, tanpa harus cek lagi garis-garis, tinggal ketik begitu, dia langsung menampilkan hanya dalam beberapa sekian detik. Nah ini kalau kita lihat dari daily, maka dia akan mentok di 1545. Oke, dia sudah kepentok resist di 1545 yang sering dia
pergi ke sana. Nah, ini tinggal kita cari tahu kalau dia bisa breakout 1545 dia mau kemana. Maka kita bisa pakai Fibo yang secara weekly biar kita bisa melihat lebih luas dia punya grafiknya. Di weekly kita bisa perhatikan bahwa dia berhasil ada di atas level 23,6%, yaitu di atas 1457. Dan ini kalau dia bisa terus tembus tadi 1545, maka dia punya peluang bisa ke 1745 dan bahkan menuju ke 1890 lagi. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan, harus teman-teman highlight bahwa kalau Breeze masih kuat di 1500, maka ada peluang dia bisa sampai ke 1700 bahkan sampai ke 1800-an. Selanjutnya kita coba ngintip dari saham agro. Saham agro Bank Raya Indonesia Tbk dalam perdagangan hari itu melemah 2,7% di level 720. Bank agro memang beberapa hari lalu juga sempat naik tinggi arah. Kemudian setelah itu dia koreksi cukup tajam, bahkan ARB. Namun sekarang dia mencoba untuk kembali naik lagi. Dan ini kalau kita perhatikan closingnya di 720, sedangkan RPK-SPK-nya 755. Jadi ini tentu jelek, dia masih belum bisa naik di atas level amannya. Kemudian juga foreign flow hari ini net sell-nya cukup besar, walaupun ada HK di sana, dan tentu indikator juga masih belum bisa bilang good ya. Ini masih ignore atau kita mengabaikan dulu di skor cuma 35. Alangkah baiknya kalau teman-teman yang mau membeli maka menunggu sampai dia breakout dari 755 baru teman-teman beli. Walaupun tadi dia sempat breakout namun sayang tidak mampu bisa bertahan. Jadi ya cukup riskan juga kalau kita mau membeli besok ya. Jadi tetap pantau betul. Kalau memang besok dia bisa kembali naik di atas 755 ya silakan buy on breakout di 755, cut loss di bawah 720. Target kenaikan menuju 935. Tapi kalau dia tidak mampu melewati 755, ya lebih bagus kita wait and see terlebih dahulu untuk saham agro. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-534 adalah saham Antam. Di mana Antam ini saya pilih karena dia masuk ke dalam screener saham yang ada bullish divergennya. Nah ini sudah kelihatan ya, ada bullish divergent. Nanti saya akan tampilkan screenernya, itu membantu sekali mempermudah teman-teman dalam menganalisa. Jadi tidak perlu cari saham mana yang bullish divergent, yang bearish divergent, itu sudah ada semua di screener tersebut. Kalau kita lihat memang Antam downtrend cukup parah sekali. Closing sempat naik tipis 1,3% di 1560. Final score value cuma 10, artinya jelek sekali. Cuman RSI yang bagus, PDM yang bagus, tapi cuma 55 skornya. Tentu itu juga masih jauh dari kata yang sempurna. Jadi untuk kalau kita lihat dari final score value ya masih bisa kita abaikan gitu. Tapi dari adanya bullish divergence tentu kita bisa menunggu kapan dia akan mau coba untuk naik. Ini karena jarak dari harga saat ini dengan SPK-nya cukup jauh, maka kita bisa pakai level terdekat untuk coba kita spekulatif buy dan kita coba entry, yaitu ada di level SSR1 di 1676. Jika dia bisa naik dan melewati 1676, silakan buy on breakout di sana. Tapi selama dia masih belum melewati level tersebut, ya lebih bagus kita wait and see, lebih bagus kita skip dulu untuk saham Antam. Nah ini teman-teman bisa lihat bahwa kalau kita mau cek saham-saham yang masuk ke dalam screener, misalkan bullish atau bearish divergent, ini merupakan fitur baru, teman-teman tinggal ketik /show, kemudian div. Maka dia langsung menampilkan semua list saham-saham yang masuk ke dalam bullish divergent atau bearish divergent. Di sini dia sudah menampilkan berdasarkan tanggal dan market cap-nya. Sudah diinformasikan ini first cap dan second liner. Kemudian ada tanggal kapan dia muncul, itu sudah mulai kita bisa lihat. Jadi dalam 1 minggu terakhir pasti dia akan muncul, setelah itu dia akan hilang. Jadi misalnya Ali tanggal 15 dia muncul, kemudian Antam tadi tanggal 15 juga, kemudian ada yang paling lama itu Astra ya, di 13 juga sudah muncul. Kemudian ada bearishnya, ada KLBF, DRMA, Same, dan Emrat atau Mustika Ratu. Dan itu dengan mudah sekali kita lakukan screener, tinggal kita lakukan cek chart. Karena dia bilang gini, silakan cek kembali chart untuk memastikan entry terbaik. Jadi kayak Antam tadi, walaupun dia masuk ke dalam bullish divergent, tapi skornya masih 10. Jadi kita harus cek lagi.
setidaknya kita punya list cuman sedikit untuk kita cek daripada kita harus cek keseluruhan saham. Jadi ini yang bisa membantu teman-teman mempermudah dalam menganalisa. Jadi kalau mau berlangganan, silakan langsung bisa ke website di joranvest.com, pilih layanan, pilih Joranvest Star System, dan silakan berlangganan hanya 40.000 per bulan saja. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-534 hari ini. Terima kasih teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.